Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Faradila. Saya dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini akan mempresentasikan biologi tentang gen. Pengertian gen. Gen adalah segmen DNA yang menentukan sifat suatu organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik berupa enzim atau protein. Menurut W. Johansen, gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau bahan sifat keturunan, terdapat di dalam lokus gen. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat, DNA dan RNA, berukuran antara 4-8 mikron. Gen pada kromosom tersimpan dalam lokus. Gen tersimpan sebagai urutan basa nitrogen pada molekul DNA yang dibatasi oleh promotor dan terminator. Promotor adalah tempat dimulainya proses transkripsi DNA dan sintesis protein, sedangkan terminator adalah tempat berakhirnya proses transkripsi DNA dan sintesis protein. Nah, di sini ada gambar gen yang terdiri dari ekson, intron, dan ekson. Intron adalah setiap urutan nukleotida di dalam gen yang dibuang dalam penjalinan RNA selama pematangan produk RNA akhir. Sedangkan ekson adalah bagian dari gen yang akan menyandi bagian dari RNA matang akhir yang dihasilkan oleh gen tersebut setelah intron telah dihilangkan oleh penjalinan RNA. Sifat-sifat gen. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengandung informasi genetik. Yang kedua, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Yang ketiga, pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis bisa mengadakan duplikasi. Yang keempat, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogennya. Yang kelima, sebagai zarah yang terdapat di dalam kromosom. Fungsi gen. Fungsi gen antara lain, yang pertama menyampaikan informasi kepada generasi berikutnya. Yang kedua, sebagai penentu sifat yang diturunkan. Yang ketiga, mengatur perkembangan dan metabolisme. Simbol-simbol gen. Yang pertama ada gen dominan, yaitu gen yang menutupi ekspresi gen lain, sehingga sifat yang dibawanya terekspresikan pada turunannya atau suatu individu dan biasanya dinyatakan dalam huruf besar, misalnya A. Yang kedua ada gen resesif, yaitu gen yang terkalahkan atau tertutupi oleh gen lain atau gen dominan, sehingga sifat yang dibawanya tidak terekspresikan pada keturunannya. Yang ketiga ada gen heterozigot, yaitu dua gen yang merupakan perpaduan dari sel sperma A dan sel telur A kecil. Yang keempat ada gen homozigot dominan, yaitu dua gen dominan yang merupakan perpaduan dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, misalkan genotip A besar dan A besar. Yang kelima ada gen homozigot resesif, yaitu dua gen resesif yang merupakan hasil perpaduan dua sel kelamin, misalnya A kecil dan A kecil. Yang keenam ada kromosom homolog, yaitu kromosom yang berasal dari induk betina berbentuk serupa dengan kromosom yang berasal dari induk jantan. Yang ketujuh ada fenotip, yaitu sifat-sifat keturunan pada F1, F2, dan F3 yang dapat dilihat seperti tinggi, rendah, warna, dan bentuk. Yang kedelapan ada genotip, yaitu sifat-sifat keturunan yang tidak dapat dilihat, misalnya A besar dan A besar, A besar dan A kecil, dan A kecil dan A kecil. Pengertian alel. Alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama atau bersesuaian dalam kromosom homolog. Bila dilihat dari pengaruh gen pada fenotip, alel adalah anggota dari sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Jadi, alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama dan memiliki pekerjaan yang sama atau hampir sama. Pada genotip homozigot, pasangan kedua alel mempunyai simbol yang sama persis. Misalnya B besar dan B besar, M besar dan M besar, sedangkan genotip heterozigot, pasangan kedua alel mempunyai simbol yang tidak sama. Misal B besar dan B kecil, M besar dan M kecil. Adapun simbol B besar dan M kecil dan B kecil dan M besar, bukan alelnya. Multiple alel.
Alel ganda atau multiple alel adalah apabila dalam satu lokus terdapat lebih dari satu pasang alel. Contohnya pada warna rambut kelinci dan golongan darah, sistem ABO pada manusia. Alel tunggal. Suatu alel dikatakan alel tunggal jika suatu gen memiliki satu gen sealel sehingga hanya muncul satu sifat. Misalnya gen T besar untuk sifat tinggi dan T kecil untuk sifat rendah. Maka variasinya adalah T besar dan T besar, T besar dan T kecil, dan T kecil dan T kecil. Ketiga macam genotip inilah yang disebut alel tunggal. Alel ganda. Suatu alel dikatakan alel ganda apabila suatu gen memiliki lebih dari dua pasangan gen yang sealel sehingga muncul beberapa sifat. Contohnya pada rambut kelinci dan golongan darah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.